Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Uli Hardi, bertugas sebagai moderator. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian fasilitas pengelolaan sampah di Das Citarum yang diselenggarakan secara virtual, yang juga menjadi sebuah cara new normal dalam acara-acara seperti ini terkait dengan pembatasan sosial yang harus kita lakukan. Pada kesempatan baik ini kita berjumpa untuk meresmikan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta dan telah bergabung secara virtual bersama dengan kita yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Alwi Dolong. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga hadir bersama kami Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili, kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas atau yang mewakili, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, dan tentu saja Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Ibu Rosa Pipin Ratnawati. Selamat pagi, Ibu Dirjen. Selamat pagi. Dan hadir juga Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau yang mewakili, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan atau yang mewakili, Bupati Purwakarta, Ibu Ane Ratna Mustika. Selamat pagi, Bu Bupati, selamat datang. Dan hadir juga bersama dengan kita tenaga ahli Menteri Bidang Pemulihan Das Citarum dan SDA KLHK, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Sekretariat Das Citarum, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan dan juga rekan-rekan media yang telah hadir hari ini. Dan dikarenakan acara kita merupakan acara virtual, maka kami silakan apabila rekan-rekan media memiliki pertanyaan, dapat langsung ketik dari sekarang di kolom komen atau di chat box, dan mohon cantumkan nama media, akan kami tampung terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke sesi konferensi pers. Kami ucapkan selamat bergabung kepada masyarakat luas yang juga menyaksikan kami melalui channel YouTube Ditjen PSL B3 KLHK. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada hari yang baik ini, mari kita simak bersama laporan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Ibu Rosa Pipin Ratnawati. Terima kasih Mas Uli, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Alwi Dolong. Yang kami hormati Ibu Bupati Purwakarta, Ibu Hajah Ane Ratna Mustika. Selamat pagi Ibu Bupati, terima kasih sudah bisa hadir pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya melihat ada yang mewakili di sini, dan juga yang kami hormati yang mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang kami hormati juga yang mewakili di sini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kepala Dinas LH Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas LH Provinsi Kabupaten Purwakarta, Pak Anang Sudarna, tenaga ahli Menteri Bidang Pemulihan Das Citarum dan Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Das Citarum, dan para tamu undangan dan rekan-rekan wartawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka kita bisa hadir di sini dan berkumpul bersama dalam rangka peresmian fasilitas pengelolaan sampah untuk 5 kabupaten di Das Citarum, dan hari ini adalah giliran untuk Kabupaten Purwakarta. Bapak Wakil Menteri, Ibu Bupati, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, di mana disebutkan bahwa KLHK termasuk ke dalam Timdas Citarum yang salah satunya adalah bertugas untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2019 KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D3 mempunyai program pengelolaan sampah terpadu di Das Citarum berupa penyediaan sarana pengelolaan sampah untuk Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari 1 bank sampah induk dan 1 motor sampah roda 3. Dan kami juga melaporkan Pak Wamen bahwa untuk tahun 2020 ini program bantuan dan kerjasama dengan Kabupaten Purwakarta ini akan kami lanjutkan untuk bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Diharapkan dukungan sarana prasarana ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Purwakarta dan bisa kemudian mendukung dan mendorong pengurangan dan penanganan sampah dapat berjalan dengan optimal di Purwakarta. Bapak Wakil Menteri dan Ibu Bupati serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk melengkapi pembangunan sarana pengelolaan sampah tersebut perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini diawali dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan penyediaan motor sampah roda 3. Dan kami lanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Dan tentu saja kami tetap bekerja sama dengan Kabupaten Purwakarta dalam hal ini. Dan untuk itu, maka pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2020, kami mengadakan acara ini, peresmian fasilitas pengelolaan sampah, yang karena kita semua masih dalam kondisi wabah pandemi COVID, maka dilakukan secara virtual, tapi tidak menjadikan kendala dalam kondisi seperti ini. Kita harus tetap bekerja dan melayani masyarakat. Dan kami mohon juga nanti Bapak Wamen beserta Ibu Bupati dapat juga sekaligus melakukan penandatanganan prasasti secara simbolis untuk penyerahan fasilitas pengelolaan sampah. Demikian kami laporkan kepada Bapak Wakil Menteri LHK, juga kepada Ibu Bupati dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dirjen, dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Purwakarta Ibu Anne Ratna Mustika. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Dirjen yang tadi sudah memberikan sambutan, Bapak Ibu yang tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ridhonya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kami secara virtual mengikuti kegiatan pada hari ini, tepatnya di Gedung Balai Nagri Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam rangka peresmian Gedung Bank Sampah Induk Kabupaten Purwakarta yang merupakan bantuan tahun 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya, Bapak Wakil Menteri
Ibu Dirjen dan hadirin yang saya hormati, seiring dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum dan atas kesepakatan bersama pada tanggal 12 April 2019 serta surat pernyataan kesediaan menerima bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kami telah menerima bantuan bangunan bank sampah induk beserta kelengkapannya yang terdiri atas mesin pencacah, kemudian mesin pres, dan 1 unit kendaraan roda 3 tertanggal 21 Mei 2019. Sejalan dengan kebijakan dan strategi daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 146 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, bahwa kami menargetkan penanganan sampah sebesar 70% dan target pengurangan sebesar 30%. Untuk itu, pengadaan bank sampah induk merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam menyelesaikan persampahan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih atas terlaksananya bantuan tersebut. Dengan adanya bank sampah induk Kabupaten Purwakarta yang berkapasitas 1 ton per hari, disertai upaya kami melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan bank sampah unit di setiap kelurahan dan desa yang dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA, diharapkan nantinya hanya sampah residu yang dibuang ke TPA. Selain itu, alhamdulillah pada tahun ini kami juga mendapatkan bantuan dari KLHK Republik Indonesia berupa rumah kompos yang kami tempatkan di TPA untuk menunjang pengolahan sampah di TPA. Untuk itu kami akan terus dan berharap dari KLH untuk dapat kiranya juga memberikan bantuan berupa fasilitas pengelolaan sampah yang lainnya berupa pusat daur ulang dan kendaraan angkutan, sehingga diharapkan dapat mengoptimalisasi kinerja kami dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta. Sebagaimana kita ketahui, sampah adalah sumber pencemaran. Selama manusia berada di bumi, sampah akan terus diproduksi. Persampahan merupakan permasalahan perilaku, teknologi, dan manajemen. Pengelolaan sampah perlu dibangun dengan menerapkan paradigma baru, kemudian juga ditangani secara berkelanjutan dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Nah, untuk itulah salah satu yang dilakukan adalah langkah inovatif. Di Purwakarta, Pak Wakil Menteri, kami sudah berkomitmen akan mempunyai kegiatan bersama-sama, yaitu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat yang kami sebut dengan pengelolaan sampah mandiri yang akan kita mulai pada tahun ini. Seluruh desa dan kelurahan wajib kemudian mengelola sampahnya secara mandiri dan melibatkan seluruh komponen masyarakat, kemudian juga perusahaan baik itu BUMN maupun BUMD dan swasta, dan kemudian termasuk adalah anak-anak sekolah untuk sama-sama berkontribusi dalam upaya pengelolaan sampah mandiri ini. Itu mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan. Pada akhirnya, bantuan pembangunan bank sampah induk sangatlah bermanfaat bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta. Untuk itu, semoga melalui bantuan ini, kami akan terus mendorong masyarakat supaya juga dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini.
Pak Wakil Menteri, Ibu Dirjen, dan Pak Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, terima kasih atas seluruh perhatian dan bantuannya kepada Kabupaten Purwakarta. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan pada Bupati Purwakarta, Ambu Ane, dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki ke acara penandatanganan, mari kita simak bersama sebuah video singkat mengenai proses pembangunan bank sampah hidup di Kabupaten Purwakarta. Selamat menyaksikan. Baik, hadirin sekalian, demikianlah kita sudah menyaksikan proses video singkat mengenai bagaimana pembangunan bank sampah induk di Kabupaten Purwakarta. Dan kini kita akan masuk ke acara yang sudah kita nantikan, yaitu kita akan saksikan penandatanganan secara simbolis prasasti untuk peresmian fasilitas pengelolaan sampah yang akan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Alwidoho bersama dengan Bupati Purwakarta Ibu Ane Ratna Mustika. Kami akan persilakan Pak Wamen dan Ibu Bupati untuk menandatanganinya bersama-sama. Kemudian setelah menandatangani, beliau juga akan menunjukkan ke kamera dan kami akan mohon untuk menahan selama sekitar 10 detik agar rekan-rekan media dapat kesempatan untuk bisa mengambil gambar dan juga melakukan screen capture. Baiklah hadirin sekalian, kita saksikan bersama penandatanganan oleh Bupati Purwakarta dan Bapak Wamen, Bapak Alwidoho. Kami persilakan. Bapak kameranya nih. Nah, ya. Untuk Ibu Bupati dimohon juga untuk menunjukkan ke kamera yang sudah ditandatangani. Ya, mohon berkenan diangkat, ditunjukkan ke kamera
agar para rekan-rekan media juga bisa mengambil gambar. Kami persilakan, mohon ditahan sekitar 10 detik, Bu. Baik, terima kasih Bu Bupati, silakan. Dan hadirin sekalian, kini kami mohon ke Pak Wamen untuk berkenan melanjutkan dengan arahan sekaligus menutup peresmian ini sebelum nanti bersama-sama kami akan melanjutkan ke acara konferensi pers. Pada Pak Wamen kami mohon dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau yang mewakili. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Bappenas. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Bupati Purwakarta, Kaca Ane Ratna Mustika. Yang saya hormati Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau yang mewakili. Yang saya hormati tentu Ibu Dirjen PSLP 3 dan Hidup dan Kehutanan. Yang mewakili Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, kemudian Sekretariat Das Citarum, para tamu undangan, para jurnalis, semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam keadaan yang masih suasana COVID-19 ini, kita dapat bersama berkumpul secara virtual untuk melakukan peresmian fasilitas pengelolaan sampah di 5 kabupaten di daerah aliran sungai Citarum, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi. Pada hari ini secara khusus kita akan melakukan peresmian fasilitas pengelolaan sampah yang berada di Kabupaten Purwakarta. Ibu Bupati dan para undangan yang kami hormati, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das Citarum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas mempercepat pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan pengendalian das Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran, dan kerusakan serta pemulihan das Citarum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan P3 bertahun 2019 telah memberikan dukungan penyediaan sarana pengelolaan sampah di 5 kabupaten daerah aliran Sungai Citarum, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Bekasi yang terdiri dari 1 pusat daur ulang yang diberikan kepada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dengan kapasitas 10 ton per hari, dilengkapi dengan fasilitas pengomposan dengan kapasitas 10 sampai 30 ton per hari. 2. Bank sampah induk di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas 1 ton per hari. 3. Biodigester yang diberikan kepada Kabupaten Bekasi dengan kapasitas 1 ton per hari. 4. 10 unit motor sampah roda 3 di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi. Ibu Bupati dan para undangan hadirin yang saya hormati, untuk Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019, LHK telah memberikan bantuan berupa 1 unit bank sampah
induk yang tadi baru saja kita saksikan videonya, dan 1 unit motor sampah roda 3. Sedangkan pada tahun 2020, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan P3 juga telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berupa 1 unit kompos dan 1 unit biodigester dengan kapasitas 1 ton per hari. Diharapkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ini dapat membantu Kabupaten Purwakarta dalam mengoptimalkan pengelolaan sampahnya. Berdasarkan data dari Jakstrada Kabupaten Purwakarta, maka timbulan sampah yang dihasilkan di Purwakarta adalah 138.898 ton per tahun, dengan jumlah penduduk 932.701 jiwa. Ibu Bupati dan para undangan yang berbahagia, acara peresmian fasilitas pengelolaan sampah di 5 kabupaten di Das Citarum merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Das Citarum. Saya berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan, mendayagunakan, dan serta memelihara semaksimal mungkin sarana pengelolaan sampah yang telah dibangun, sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah di Das Citarum. Pada kesempatan ini, perkenankan saya berterima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Bappenas, Gubernur Jawa Barat, Ibu Bupati Purwakarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Sekretariat Das Citarum, dan Direktur Jenderal di lingkup KLHK atas dukungannya untuk turut menyukseskan pengelolaan sampah di Das Citarum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bapak Ibu sekalian, maka fasilitas pengelolaan sampah berupa 3 bank sampah induk dan motor roda 3 untuk Kabupaten Purwakarta dinyatakan diresmikan dan diserah terimakan kepada Ibu Bupati dan aparat pemerintah di Kabupaten Purwakarta. Akhirnya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang hangat. Terima kasih Pak Wamen telah berpartisipasi pada pagi hari yang berbahagia ini, dan Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab, di mana kami persilakan dari rekan-rekan media apabila ada hal-hal yang ingin diketahui, tentunya dapat menanyakan dengan menggunakan chat box yang ada. Bisa langsung diketik saja, mohon mencantumkan nama dan juga medianya dan pertanyaannya apa yang ingin disampaikan. Dan tentunya juga kami ingatkan bahwa tentunya Bapak Ibu para rekan-rekan media akan juga mendapatkan press release untuk memudahkan dan menyebarluaskan berita baik ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Sambil menunggu dari rekan-rekan media, saya ingin mungkin minta izin bertanya ke Ibu Bupati. Ibu mewakili dari rekan-rekan media juga, pasti banyak yang ingin bertanya-tanya. Kira-kira boleh nggak Ibu Bupati diceritakan sekali lagi mengenai apa nih langkah selanjutnya dari pemerintah daerah yang akan dilakukan setelah kita melakukan penandatanganan pada hari ini? Pada Ibu Bupati kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saja ini adalah kado yang sangat baik bagi kami, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Purwakarta, dengan adanya bangunan bank sampah induk ini yang kita tempatkan di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, yang merupakan salah satu zona industri dari 7 kecamatan atau 7 zona yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta. Dengan padatnya penduduk di wilayah Kecamatan Babakan Cikao dan sekitarnya, tentu bank sampah ini akan sangat membantu dalam pengelolaan sampah di sekitarnya. Dan kami juga sudah sepakati bersama-sama dengan bank sampah yang dikelola oleh masyarakat bahwa bank sampah induk ini akan sama-sama kita kelola bersama. Nah, nanti itu juga kita akan dorong bahwa bank sampah yang sudah bekerja sama dengan kami
Tadi itu akan juga mendorong dan mengedukasi masyarakat supaya sampah yang tadinya mencemari akan juga bernilai lain, yaitu bernilai ekonomi salah satunya. Nah, inilah yang akan menjadi komitmen kami, dan tentu saja bank sampah hidup ini juga kita akan adopsi untuk diterapkan di kecamatan yang lain yang mungkin secara lingkungan juga sama dengan kepadatan penduduk, dan itu akan membantu dalam pengelolaan sampah. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Bupati, dan kepada rekan-rekan media tentunya kami ingatkan juga apabila setelah acara yang ingin mendapatkan jawaban atau ingin bertanya juga bisa langsung menghubungi panitia, tentunya dengan senang hati akan diberikan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan, baik melalui jalur pribadi juga bisa akan kami lakukan. Baik, kalau begitu sebelum kita menutup acara, mungkin saya ingin bertanya apakah dari Ibu Dirjen, dari Pak Wamen ada sepatah dua patah kata lagi yang disampaikan pada kesempatan baik ini, kami persilakan. Sedikit saja ya dari saya, bahwa tadi kita sudah saksikan bersama telah diserahkan fasilitas pengelolaan sampah yang Bank Sampah Hidup kepada Kabupaten Purwakarta. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini agar didaya-gunakan, pelihara, dikelola dengan baik, karena dengan adanya bank sampah ini juga artinya kita bisa menciptakan nilai ekonomi dari sampah yang ada, ya. Karena ini kan sampah kita anggap tidak berguna apa-apa, tidak berharga apa-apa. Dengan adanya bank sampah, diharapkan hasil olahan sampah yang ada di Kabupaten Purwakarta bisa menciptakan nilai tambah, nilai ekonomi kepada masyarakat. Apalagi tadi saya bahagia sekali mendengar Ibu Bupati menyatakan mereka sudah akan membuat kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri, gitu ya, di setiap desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ini suatu inisiatif yang sangat bagus, yang terus dikembangkan, di skala ke depan, supaya beban lingkungan akibat sampah bisa kita kurangi di satu sisi, tapi nilai ekonomi yang diciptakan dari pengelolaan sampah itu bisa kita peroleh, khususnya bagi kelompok masyarakat. Saya kira itu dari saya singkatnya. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mohon izin kepada Pak Wamen, Bu Dirjen, dan Ibu Bupati, ada pertanyaan yang masuk dari Mongabe dari Doni. Izin bertanya, saya bacakan. Izin bertanya, saya Doni. Dalam pengelolaan sampah, kerap kali kapasitas tempat pemrosesan air sampah menjadi masalah di daerah. Hanya sebagian kecil yang diserap bank sampah maupun pemulung, serta sebagian besar dibakar, sehingga dibuang begitu saja di lahan kosong maupun di sungai. Nah, kira-kira berapa persentase bank sampah hidup untuk menyerap sampah yang dihasilkan di daerah? Dari Pak Doni dari Mongabe. Silakan dulu. Oke. Baik, terima kasih. Saya memang juga baca di kolom chat. Jadi yang pertama memang pertanyaannya adalah jadi begini, bank sampah induk itu adalah tempat di mana masyarakat bisa mengirimkan sampah terpilahnya, dan kemudian sampah yang terpilah itu bisa dijadikan sesuatu atau menjadi circular ekonomi, jadi mempunyai manfaat ekonomi. Itu satu. Kedua, bank sampah induk ini sekarang sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan penggunaan dari sampah terpilah yang akan didaur ulang, kita itu masih ada kekurangan. Dengan adanya bank sampah induk, maka ini akan membantu sekali buat masyarakat untuk belajar memilah sampah dan mendapatkan sesuatu yang bersifat ekonomi. Saat ini kita tahu bahwa kapasitas misalnya untuk melakukan pengumpulan sampah secara terpilah masih belum optimal di rumah-rumah kita, sehingga bank sampah ini menjadi tempat untuk bagaimana kita bisa memilah sampah. Satu. Kedua, kami juga mau menyampaikan baru
baru-baru ini sudah ada penandatanganan surat keputusan bersama antara Menteri LHK, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dan Kapolri terkait dengan impor limbah non-B3. Sebetulnya hal ini adalah terkait dengan impor scrap kertas dan scrap plastik yang memang masih kita butuhkan. Scrap kertas, scrap plastik itu adalah sampah tekilah yang sudah bersih, yang kemudian digunakan untuk perusahaan daur ulang plastik atau pabrik kertas yang masih menggunakan kertas-kertas daur ulang, kertas-kertas bekas tapi bersih. Dan ternyata dalam catatannya kebutuhan kertas yang yang kertas daur ulang itu adalah 6 juta ton dan 3 juta ton itu impor. Nah, untuk memenuhi bahan baku dalam negeri itu makanya bank sampah itu dibuat, dan kita mau membuat itu menjadi lebih banyak lagi. Karena kita tidak impor lagi. Kita mau dari sampah yang ada di Indonesia itu kemudian bisa dipilah dan digunakan sebagai bahan baku untuk bahan baku material daur ulang. Sehingga diadakan MOU itu atau surat keputusan bersama karena Kementerian Perindustrian lah yang mengurus soal perusahaan daur ulang. Kementerian Perdagangan lah yang mengurus impor tadi. Dan kemudian kenapa ada Pak Menteri? Di situ adalah karena memang juga untuk mengawal agar tidak terjadi lagi ada penyusupan sampah atau limbah B3 yang kemudian masuk ke Indonesia. Jadi intinya adalah seperti ini. Dan bank sampah di Indonesia ada kurang lebih 8 ribuan di seluruh Indonesia. Dan memang dengan itu maka kita sekarang sedang menyusun peta jalan untuk memenuhi bahan baku daur ulang dalam negeri, dengan kemudian kami sudah mengirimkan surat kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk bisa mengidentifikasi bank sampahnya dan berapa hasil yang dihasilkan oleh bank sampah tersebut, sehingga kita bisa lihat, oh di daerah Sumatera misalnya sudah banyak, daerah Jawa sudah banyak, tapi misalnya di daerah Timur belum. Itu satu. Kedua, kita juga mengajak misalnya Kementerian Perindustrian, karena mereka lah yang punya kewenangan untuk membina perusahaan-perusahaan itu, menumbuhkan industri daur ulang itu, sehingga diharapkan dengan kita punya peta jalan, kita akan bisa kemudian menyampaikan, oh yang di Papua itu belum ada perusahaan daur ulang, karena memang sekarang itu dari bank sampah misalnya dari Papua itu dibawa ke Jawa, ke Surabaya. Berarti kan ada kekurangan perusahaan daur ulang. Begitu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Bu Dirjen untuk penjelasannya. Dan ada pertanyaan yang masuk lagi, saya bacakan dari Antara, dari Firna Setiorini dari Antara. Izin bertanya untuk Bu Dirjen dan Bu Bupati. Ada beberapa pertanyaan, saya bacakan. Pertanyaan yang pertama, berapa besar pengurangan sampah yang terlepas ke Sepanjang di Purwakarta, ya benar nih ya, nama tempat itu sebenarnya. Oh, di Sepanjang di Purwakarta, baik. Di Das Citarum sejauh ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah berapa target pengurangan sampah per tahun yang terlepas ke Das? Dan dalam masa pandemi belanja online meningkat pesat, bagaimana memastikan itu tidak terlepas ke lingkungan, dan bagaimana menangani sampah dari belanja online tersebut sehingga tidak terlepas ke lingkungan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Firna. Mungkin kalau yang terlepas itu Bupati bisa jawab yang dari Purwakarta. Baik, kemudian. Kalau begitu, untuk menjelaskan mengenai bagaimana agar sampahnya tidak terlepas ke Das, bagi ada pertanyaan mengenai sampah online, kami mohon. Kalau sampah itu nanti saya bisa jawabin sampah online. Oke, baik. Saya persilakan untuk Ibu Bupati untuk bisa menjelaskan mengenai pengurangan sampah yang terlepas di Purwakarta di Das Citarum sejauh ini. Silakan Ibu Bupati.
Mohon maaf, bisa diulang Pak karena suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Saya ulang ya. Pertanyaannya ini ada dari Antara, Bu, dari Firna. Di Antara, izin bertanya, seberapa besar pengurangan sampah yang terlepas ke sepanjang Das Citarum sejauh ini? Dan berapa targetnya pengurangan sampah per tahun yang terlepas ke Das Citarum? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi sebetulnya aliran Das Citarum atau dengan sub-subnya itu sudah menjadi perhatian kami beberapa tahun ini, gitu, Pak. Karena memang selain dari kawasan industri, tetapi memang paling banyak juga ada kontribusi pencemaran dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga atau sampah domestik, yaitu melalui sub-sub sungai. Nah, untuk itulah maka tadi saya sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri bahwa di Purwakarta ditargetkan setiap tahun itu ada pengurangan kurang lebih 30% dari volume secara keseluruhan sampah yang dihasilkan, terutama adalah dari sampah lingkungan domestik atau rumah tangga. Untuk kawasan industri sudah ada beberapa perusahaan yang mempunyai komitmen yang kuat dengan membersihkan Das Citarum yang memang kemarin sudah ada pencemaran, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia beserta dengan Bapak Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kapolda Jawa Barat beserta jajaran TNI Polri, termasuk adalah dari Satgas Citarum yang kemudian sudah menindaklanjuti dari kawasan industri perusahaan yang memang melakukan pencemaran itu ditegak secara tegas, yang akhirnya tahun 2019 itu ada beberapa yang sudah melakukan pembersihan. Bahkan satu perusahaan kawasannya hari ini dijadikan kawasan pariwisata. Jadi karena saking sudah bersihnya air, di sana sudah dibuatkan tempat pariwisata masyarakat di sekitarnya dan bisa menikmati bersihnya atau airnya yang sangat jernih. Gitu ya. Dan kemudian juga untuk yang paling sulit mungkin adalah sampah yang dihasilkan dari domestik, dari rumah tangga. Nah ini saya kira ini perlu kerja yang sangat besar ya. Kan, bersama dengan seluruh kepala desa, lurah, RT, RW, camat, dan seluruh stakeholder yang terkait untuk terus beredukasi kepada seluruh warga masyarakat, karena perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Purwakarta masih tergolong cukup rendah, gitu ya. Jadi betul-betul bahwa sampah hidup ini akan menjadi motivasi bagi kita semua bagaimana caranya mengelola sampah itu harus betul-betul sangat baik dan dilakukan. Gitu. Jadi mungkin itu saja Ibu Dirjen yang kami sampaikan dan memang betul masih banyak permasalahan di lapangan terkait dengan pengelolaan sampah, terutama kaitan dengan sampah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga. Sekian. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sebagai upaya bersama ini menjadi sebuah upaya berkesinambungan bagi kita semua ya. Dan kita masuk ke pertanyaan untuk Bu Dirjen. Ibu tadi ada pertanyaan mengenai sampah online. Ya. Silakan. Ya, saya menjawab sampah yang online karena ada pandemi COVID ini ya. Terus juga ada pertanyaan berapa persen yang dikelola sampah di Purwakarta di bank sampah. Saya punya data. Ada pertanyaan juga Pak buat Pak Wamin yang teknologi. Sama itu Pak Wamin izin. Ada pertanyaan mengurangi emisi gas sebanyak 25% sampah. Karena kan buang TPA ini anginnya perubahan itu misalnya Pak Wamin. Ya. Yang pertama saya bisa jawab ini. Mungkin juga ada informasi yang menarik bahwa di bulan sampah ini selama wabah pandemi COVID ini memang dibuang ke TPA mengalami penurunan, ya.
tapi untuk kota dengan ciri komuter. Jadi ada penyangganya ya, orang kan nggak kerja, nggak masuk Jakarta. Nah, penurunannya adalah 10-15% masuk ke TPA. Ke Jakarta, Surabaya, Jakarta itu menjadi 620 ton per hari. Surabaya kemudian menjadi 310 ton per hari. Nah, untuk kota-kota yang tidak punya ciri komuter, misalnya Bandung, Balikpapan, Tangsel, itu turun untuk dibuang ke TPA sebesar 1-3%. Dan hal ini terjadi karena kondisi sampahnya itu yang sampah komersial menurun drastis. Ya karena mall tutup, restoran tutup, perkantoran, dan sebagainya. Tetapi dari sumber rumah tangga ada peningkatan. Nah ini yang tadi ditanya, yang dari belanja online yang naik. Kemudian ada masker sekali pakai juga meningkat. Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kalau sehat pakailah masker yang guna-guna, jangan pakai masker sekali pakai. Masker sekali pakai pun kalau mau dibuang dipotong-potong dulu karena supaya tidak disalahgunakan. Dan yang lain yang belanja online ini memang kemudian plastik yang meningkat komposisinya. Dan oleh karena itu memang untuk hal tersebut ya balik lagi adanya bank sampah itu tempat makan kita yang dari beli sekarang kan lagi model tuh kopi tapi dia pakai botol itu yang 1 liter. Nah itu dikumpulkan dan itu bisa seperti bank sampah dan sebagainya. Dan kemudian pertanyaan tadi, bank sampah di Indonesia ada berapa? Saya pastikan lagi bahwa seluruh Indonesia itu total bank sampahnya 8.434. Dan KLHK sekarang sudah menyiapkan 65 bank sampah yang baru. Dan kami juga sedang merevisi peraturan Menteri LH menjadi peraturan Menteri LHK tentang bank sampah. Jadi di dalamnya itu nanti akan diatur kelembagaan dan kemudian proses bagaimana pemasarannya. Karena selama ini kadang-kadang bank sampah itu menjadi mandek karena dia tidak bisa dipasarkan. Sudah dikumpul, sampahnya sudah dipilah, terus mau dijual kemana? Nah itu yang juga jadi persoalan. Itu juga sedang kami pikirkan. Izin Ibu Bupati, untuk Purwakarta itu saya lihat catatannya, yang masuk ke bank sampah itu ada 2,3% dari total timbulan sampahnya di Kabupaten Purwakarta yang masuk ke bank sampah. Jadi semoga dengan dibangunnya bank sampah itu akan menjadi semakin besar lagi Ibu Bupati untuk sampah-sampahnya bisa terpilah dan terkirim ke bank sampah induk nantinya dan bisa disalurkan ke perusahaan-perusahaan daur ulang. Demikian Mas Suri. Baik, terima kasih Ibu Dirjen untuk penjelasannya. Tadi menjawab juga pertanyaan dari Mbak Nuke mengenai banyaknya bank sampah yang telah disediakan oleh KLHK Indonesia. Dan beralih ke Pak Wamen, ini Pak ada pertanyaan dari Mbak Nuke mengenai apakah adanya bank sampah dapat membantu Indonesia untuk mengurangi emisi gas sebanyak 20%. Baik, terima kasih. Ya, pertama, jadi saya bicara dulu tentang bagaimana kita mengendalikan sampah. Harus tentunya hulu hilir ya. Jadi hulunya tentu kita mendorong agar sampah ini bisa dikurangi lalu melewati kegiatan penyadaran, ya, pengurangan penggunaan sampah seperti plastik dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang hilirnya bisa lewat teknologi. Ya, teknologi itu kan banyak sekarang ini. Teknologi untuk mengolah sampah, untuk memilah sampah. Kemudian misalnya teknologi untuk mengolah sampah itu bisa dipakai insinerator langsung bakar. Ya. Kemudian ada biodigester. Kemudian ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Misalnya di DKI, di Kota Surabaya juga sudah ada PLTS ya. Jadi tenaga
pusat listrik tenaga sampah istilahnya ya. Memang misalnya di DKI itu kemarin kalau nggak keliru Dirjen kita berapa ton per hari? Hampir 800 ton. Dia enggak, yang dia olah sekitar 1 ton. Iya. 1 ton per hari dia olah 100 ton per hari di DKI Jakarta itu digunakan sebagai energi listrik, sumber energi. Nah, pengolahan seperti itu tentu akan, karena kita tahu juga sampah kan menimbulkan emisi, ya, gas metan dan sebagainya, kayak kontribusi bagi pengurangan emisi. Memang dari target pengurangan emisi kita sebanyak 29%, ya. Janji kita sampai 2030 berdasarkan upaya sendiri. Kontribusi sampah memang tidak besar, ya. Yang paling besar memang kehutanan dan energi. Tapi tadi upaya-upaya pengolahan sampah lewat menggunakan menjadi tenaga listrik, terus dia mendorong sirkular ekonomi tadi lewat membuat produk-produk bernilai ekonomi itu kita bisa mereduksi emisi yang diakibatkan pembuangan sampah selama ini, sehingga secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap energi pengurangan emisi nasional kita, bagaimana diwujudkan dalam industri kita. Jadi saya pikir kayak energi listrik itu Purwakarta juga potensial, karena tadi saya lihat dari Jakstranya, jadi produksi sampah di Purwakarta itu kan kalau saya hitung rata-rata hampir 373 ton per hari. Ya. Jadi BSI-nya tadi cuma 1 ton per Ya. hari sebenarnya. Jadi ada banyak surplus, surplus sampah yang bisa diolah. Salah satu opsi mungkin untuk tenaga listrik bisa lebih murah, dan teknologinya sudah ada yang dibuat oleh PPPT ya. Nah, saya dulu waktu kunjungan ke DKI itu minta mungkin kalau banyak mungkin harganya semakin ekonomis ya, semakin murah, sehingga kabupaten kota bisa menggunakan itu sebagai investasi baru, dan itu kategorinya green investment sebetulnya ya, yang perlu kita dorong ke depan. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen. Sekaligus ini cukup mengcover pertanyaan nih dari Mbak Firna dari Antara yang bertanya tadi pada Pak Wamen, apakah ada teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran gas Citarum, karena menurut Dirjen PPKL sudah mulai terlihat udang hidup Pak di sana katanya. Bagus ya. Sudah semakin bersih. Tadi kan Pak Wamen sudah menceritakan juga ya bahwa ada insinerator, ada biodigester, ada PLTS, ada macam-macam teknologi yang ada. Secara spesifik Pak, kalau untuk di daerah Purwakarta, kira-kira yang paling cocok seperti apa ya Pak? Ya, saya pikir yang paling cocok, yang paling tahu Pak Ibu Bupatinya. Wah. Tapi ya tadi saya bilang kan dari 373 ton per hari itu banyak opsi dari di samping untuk bank sampah, untuk mendorong nilai ekonomi sampah yang bisa dijual kembali ya, dari proses daur ulang dan seterusnya. Juga tadi untuk tenaga listrik, saya pikir kalau memang ekonomis kan sangat bagus ya, bisa kita dorong. Itu pilihannya saya kira yang paling tahu tuh Bupati ya, dari sampah malah bisa bagi manfaat sebetulnya. Baik. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Wamen, Bu Dirjen, Bu Bupati? Cukup ya? Ya. Baik, kalau begitu sekali kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan, yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan media, dan tentu saja kami ingatkan bahwa press rilis juga akan diberikan, dan apabila ternyata masih ada pertanyaan tambahan bisa menghubungi panitia secara langsung, akan kami layani dengan senang hati. Kami ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Ali Tom. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang mewakili, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas atau yang mewakili, dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang mewakili, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Baku Berbahaya, Ibu Rosa Ritinawati. Terima kasih Bu. Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau yang mewakili, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan atau yang mewakili, Bupati Purwakarta Ibu Ane Ratna Mustika. Bu Ane, terima kasih sudah bergabung hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli Menteri Bidang Pemulihan dan Citarum dan juga SDM KLHK dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan Sekretariat Das Citarum.
Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu para undangan, rekan-rekan media yang telah hadir. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga fasilitas pengolahan sampah yang diberikan oleh KLHK dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka mengurangi sampah dari sumbernya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.